Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu adalah membahas tentang scope and definition dari ASME B311. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan minimum wall thickness untuk pipa, khususnya menggunakan kode ASME B311. Di setiap kode B31 series itu memiliki formula tersendiri untuk menentukan minimum wall thickness-nya. Yang kali ini yang kita bahas khususnya adalah ASME B311, dikarenakan kita hubungkan dengan topik kita, yaitu adalah pembangkit daya uap. Anda bisa membuka topik mengenai minimum wall thickness untuk strike pipe, khusus untuk strike pipe. Anda bisa buka di chapter 2 desain. Nah, di situ di para 104.1 itu ada strike pipe. Nah, itu Anda bisa cari di situ. Kemudian Anda bisa memfokuskan pada formula ini, yaitu menentukan minimum wall thickness. Di dalam penentuan minimum wall thickness di code B31 series itu ada penentuan minimum wall thickness untuk strike pipe, pipa lurus, dan kedua adalah pipe bend, yaitu pipa elbow. Tapi khusus yang kita bahas pada kali ini adalah strike pipe, makanya kita lihat di 104.1. Anda bisa melihat pada formula 7 dan 8 itu merupakan formula untuk menentukan minimum thickness dari dinding pipa yang disyaratkan. Dari apa? Dari komponennya itu adalah dari design pressure dan dari temperatur. Berarti komponen utama untuk menentukan minimum wall thickness itu adalah dari segi temperatur dan dari segi desain pressure-nya. Nilai minimum wall thickness-nya ini nantinya tidak boleh kurang dari yang setelah ditentukan nanti. Nah, minimum wall thickness ini maksudnya Anda bisa Anda gunakan untuk menentukan schedule yang Anda gunakan. Berarti schedule-nya harus lebih besar ketebalannya dibandingkan nilai minimum wall thickness, Jadi nilai schedule yang telah ditentukan nanti ketemu ketebalannya tidak boleh kurang dari nilai minimum wall thickness yang telah ditentukan menggunakan formula ini. Kemudian nilai minimum wall thickness ini fungsinya untuk apa lagi selain menentukan ketebalan untuk schedule? Apalagi yaitu kita bisa gunakan untuk menentukan corrosion rate dan remaining life dari pipa. Itu hubungannya dengan pipe inspection. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana cara menentukan minimum wall thickness. Nah, untuk ASME B311 ini nanti Anda harus menghitung menggunakan salah satu formula dari 7 ataukah 8. Anda boleh menggunakan formula 7, Anda boleh menggunakan 8, karena di sini keterangannya adalah equation 7 or 8. Berarti Anda boleh menggunakan 7, Anda boleh menggunakan 8. Asalkan nanti nilai ketebalan yang Anda pilih, misalkan Anda menentukan schedule, itu lebih besar dibandingkan nilai TM ini. Nah, kita coba runtut satu-satu. Apa sih TM? TM
kita bisa lihat pada keterangan pada code ini. Kita cari TM adalah minimum required wall thickness dalam satuan inci atau mili. Berarti ketebalan minimum. Berarti tidak boleh nilainya kurang dari ketebalan minimum. Jadi pipa yang kita pasang, pipa yang kita desain tidak boleh kurang dari pipa minimum ini. Ketebalan pipa minimum ini tidak boleh kurang. Ya, itu adalah TM. Nah, yang membedakan antara ASMO B311 dengan ASMO B313 ya. Kalau kita tengok di ASMO B313 ini untuk formula yang kita tentukan di sini, ini bukan nilai minimum wall thickness-nya, ya, tetapi nilai T saja. Nah, ya keterangannya di formula itu. Nah, di sini untuk ASMO B311 formulanya jadi 1 dengan nilai A-nya. Kalau B313 dipisah dulu. Dipisahnya apa? Ini formula P kali DO dibagi 2 buka kurung SEW plus PY ini dianggap T kecil. Ya, berarti TM itu adalah T kecil ditambah A. Nah, kalau di B313 seperti itu. Kalau B311 dituliskan langsung seperti ini. Intinya sama. Kalau A itu apa? A di sini bisa kita lihat itu adalah additional thickness. Bisa karena kompensasi untuk material yang telah diulir ya atau di grooving, ataukah karena pertimbangan penambahan ketebalan karena korosi ataukah erosi, itu adalah A. Atau istilahnya adalah mechanical allowance, isinya boleh corrosion allowance, erosion allowance, ataukah karena telah diulir karena kan ketebalannya berkurang. Nanti itu ada penambahan toleransi ketebalan ya, penambahan toleransi ketebalan. Nah, ini bisa kita kategorikan adalah T kecil. T kecil itu apa? T kecil itu adalah pressure design thickness. Berarti TM itu adalah pressure design thickness ditambah mechanical allowance, yaitu nilai A ini. Jadi tidak hanya corrosion allowance, tidak hanya erosion allowance, ataukah jenis yang lain, tidak. Ini diperbolehkan jenis apa saja yang ingin ditambahkan di sini. Kemudian bisa kita lihat P. P itu apa? P itu adalah internal design pressure dengan satuan PSIG atau kilopascal gauge. Kemudian DO itu adalah outside diameter of pipe dalam satuan inci ataukah milimeter. Kemudian dibagi 2 buka kurung S. S ini adalah allowable stress ya. S ini adalah allowable stress dari material berdasarkan temperatur. Ya, itu adalah nilai S. Kemudian E ini adalah joint efficiency. E ini adalah joint efficiency ya, karena di sini keterangannya SE atau SF ya, digabung. Tapi ini bisa kita cari sendiri. Nilai S itu adalah allowable maksimum allowable stress-nya. Kemudian E itu adalah joint efficiency. Joint efficiency ini bisa berdasarkan casting quality, joint quality ya. Kemudian W itu apa? Kita lihat. W itu adalah weld strength reduction factor. Dapatnya dari mana? Kita lihat di si para 102.4.7. Nah, ini ya. Kita bisa lihat di sini yaitu weld strength reduction factor. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan steel group material
kemudian berdasarkan temperatur. Nah, apabila material yang Anda gunakan tidak terdapat pada steel group ini, diasumsikan adalah nilainya 1. Akan tetapi kalau material Anda masuk ke steel group ini, maka Anda harus mencarinya termasuk steel group apa, dengan temperatur desainnya berapa. Nanti Anda cari, di sini ditemukan nilai dari weld strength reduction factor. Kemudian dilanjutkan lagi, yaitu P sama, yaitu adalah internal design pressure, kemudian dikali Y. Nah, Y, apa itu Y? Kita cari, yaitu adalah koefisien yang didapat dari tabel 104 1.2-1. Nah, didapat dari sini. Ya, nilai Y-nya berdasarkan apa nilai Y-nya? Ini berdasarkan material. Material yang kita gunakan apa? Jenisnya apakah ferritic steel? Contohnya ada carbon steel, ya. Kemudian cast iron itu termasuk ferritic steel. Kemudian ada austenitic steel, ada stainless steel, itu contohnya itu adalah austenitic steel. Nah, kemudian Anda bisa lihat dari material yang sudah ditentukan temperaturnya berapa untuk desainnya, kemudian Anda bisa mendapatkan nilai Y-nya. Nah, ada di sini. Kemudian kita lanjut kembali. Kemudian ini bisa kemudian ini dikalkulasi dulu. Ya, kalau sudah didapatkan dikalkulasi dulu, kemudian ditambah A, ya. Nah, ini tadi ya, sudah ya, additional thickness. Kemudian Anda boleh menggunakan formula 8 ini. Formula 8 ini sebenarnya intinya sama. Di sini bisa kita lihat kalau diameter yang diminta untuk 8, formula 8 itu D kecil. D kecil di sini adalah inside diameter pipa. Ya. Kemudian yang lain sama ya keterangannya sesuai yang tadi. Ini adalah P kali D kecil ditambah 2 SEWA ditambah 2Y PA dibagi 2 SEW plus P kali Y kurangi P. Kalau pada standar emang tidak ada keterangannya D kecil ya, atau inside diameter, maka kita perlu mencari sendiri ataukah menghitung sendiri. Ya. Tapi kalau outside diameter kadang itu sudah muncul di ASME B3610, B3619 kalau kita menggunakan stainless steel, ataukah IPL 574, di situ ada keterangannya outside diameter pastinya. Nanti yang dipakai umumnya adalah formula 7. Tapi bukan berarti formula 8 tidak dapat dipakai ya, tapi yang paling sering umum digunakan adalah formula 7. Kemudian untuk nilai S, ya, nilai S didapat dari mana? Nilai S sama E ini bisa kita dapatkan pada A mandatory appendix A, ASME B311. Nah, yaitu adalah mandatory appendix A adalah allowable stress table. Nah, ini bisa Anda lihat pada tabel A1 carbon steel. Saya contohkan misalkan digunakan material A53 grade B. Maka nilai E-nya adalah 1. Ya, nilai E-nya adalah 1. Tetapi itu bisa saja berubah. Belum tentu A53 itu E-nya 1. Tergantung namanya manufacturingnya, tergantung manufacturingnya. Kenapa nilainya 1 di sini? Karena manufacturing dari A53 adalah seamless pipe
Ya, jenisnya adalah seamless pipe. Kalau A53 dibuat menggunakan welded, ya, dimanufacturing dengan welded, maka di sini dicontohkan bisa nilainya 0,6. Nah, di sini A53-nya tidak memakai grade lagi ya. Bisa A, bisa B. Nilai E-nya adalah 0,6. Kalau dibuat menggunakan ERW, kalau ini kan tadi furnace butt weld pipe. Kalau dengan tipikal pembuatannya adalah electrical resistant welded ERW dengan grade B, A53 grade B, maka nilainya adalah 0,85. Jadi tergantung case-nya, material pipanya itu manufakturnya apa. Jadi harus diperjelas dulu. Seamless kah ataukah welded? Jadi harus jelas. Maka ini bisa kita dapatkan nilai E-nya. Ada keterangan tambahan, yaitu adalah berapa sih nilai specified minimum tensile strength-nya atau dikenal SMTS. Ya, di sini ada satuan KSI. A53 grade B SMTS-nya adalah 60 KSI atau 60.000 PSI. A53 grade B untuk SMYS atau specified minimum yield strength itu adalah 35 KSI atau 35.000 PSI. Nah, ini adalah keterangan tambahan. Kalau ada yang menanyakan berapa sih nilai SMTS dari A53 grade B? Berapa SMTS dari SMYS ya dari A53 grade B? Itu nanti Anda bisa dicari di sini. Tidak hanya dari tabel A1 B311, ASME B313 pun memiliki tabel seperti ini. Nilainya sama untuk nilai specify minimum tensile strength maupun yield strength-nya. Untuk mempermudahkan, maka ASME membuat per code sendiri-sendiri agar tidak terlalu loncat-loncat menggunakan code B313 ataukah nanti cari B31 series yang lain. Jadi biar mempermudah dibuat tabel A1 seperti ini. Kemudian di halaman selanjutnya kita bisa melihat nilai S-nya, yaitu adalah maximum allowable stress value dengan satuan KSI berdasarkan material dan temperatur. Nah, misalkan tadi A53 grade B seamless, ya, bisa kita lihat. Tadi kan kita lihatnya dari kiri ke kanan, sekarang kita lihatnya dari kanan ke kiri, yaitu A53 grade B, A53 grade B. Kemudian berapa sih nilai S-nya? Nilai S-nya kita bisa lihat di sini. Misalkan dengan desain temperatur adalah 200 Fahrenheit. Maka nilainya S itu adalah 17,1 KSI atau 17.100 PSI. Kalau temperaturnya adalah 500, maka sama masih 17,1 KSI atau 17.100 PSI. Kalau temperaturnya 700 Fahrenheit, maka nilainya adalah 15,6 atau 15.600. Bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi temperatur, maka nilai maksimum allowable stress-nya semakin rendah. Jadi ya, bisa kita lihat seperti ini. Jadi nanti Anda bisa melihat nilai S-nya dari mana, dari tabel A1 ini. Nilai E-nya dapat dari mana? Ya, dapat dari tabel A1 ini. Baik, saya lanjutkan bagaimana cara menentukan minimum wall thickness. Di sini saya menunjukkan ada contoh soal ataukah case. Di sini bisa kita lihat, tentukanlah minimum wall thickness untuk pipa 8 inci ya, menggunakan material A53 grade A, manufakturingnya adalah seamless. Diketahui temperatur desainnya adalah 200 Fahrenheit dan tekanan desainnya adalah 150 PSIG. Diasumsikan corrosion allowance-nya adalah 0,05 inci.
Kemudian kita bisa menggunakan formula ini, yaitu adalah TM sama dengan P kali DO dibagi 2 kali S kali E kali W ditambah P kali Y, semuanya ditotal menjadi pressure descent thickness ditambah A. A ini diasumsikan adalah corrosion allowance. Yang pertama, kita langsung bisa memasukkan angka yang diketahui, yaitu adalah P. P di sini adalah 150, kemudian dikali DO. DO di sini adalah outside diameter, yaitu 8,625. Nah, di sini dicontohkan kan materialnya A53 grade A. Pastinya di sini adalah carbon steel. Untuk menentukan nilai outside diameter atau diameter luar, kita bisa menggunakan ASME B3610 atau EPL 574. Nah, kita lihat di ASME B3610M, yaitu ada welded and seamless work steel pipe. Nah, di sini nanti silahkan bisa dicari dengan diameter pipa 8. Berapa sih nilai outside diameter dari pipa 8 inci? Nah, ini bisa kita lihat outside diameternya adalah 8,625 inci. Ya, nanti bisa Anda dapatkan di sini. Jadi 150 dikali 8,625. Kemudian dibagi 2. Kemudian dikali 17.100. Berarti kita cari nilai S-nya. 17.100 berarti di mandatory appendix A kan ya. A53 grade A, pipa seamless, maka nilai E-nya adalah 1. Kemudian nilai W-nya dikarenakan di tabel W tadi material ini tidak ada, maka diasumsikan adalah nilainya 1. Kemudian ditambah P adalah 150. Kemudian Anda kali 0,4. 0,4 itu adalah Y. Ya, Y dapat dari mana? Kita bisa lihat di sini untuk nilai Y, yaitu value Y ya. Material kita adalah carbon steel, berarti termasuk ferritic steel. Dengan temperaturnya berapa tadi? Temperaturnya adalah 200 Fahrenheit. Berarti kategori ini ya. Kenapa? Karena di bawah 900 Fahrenheit atau 482 Celcius. Berarti nilainya adalah 0,4. Kalau ini kan berarti 900 Fahrenheit dan di bawahnya. Kalau lebih dari 900 Fahrenheit baru Anda menggunakan kolom yang selanjutnya ini. Kemudian Anda total semuanya untuk nilai pressure descent thickness, kemudian ditambahkan A. A ini asumsikan adalah corrosion allowance-nya adalah 0,05 inci. Pressure descent thickness-nya sudah ditotal, maka nilainya adalah 0,03 inci. Ya, ini ditotal nilainya adalah 0,03 inci ditambah corrosion allowance-nya di sini adalah 0,05 inci. Maka nilai minimum wall thickness-nya adalah 0,08 inci. Nah, misalkan dari nilai 0,08 ini ingin kita carikan berapa sih schedule yang tepat ya untuk minimum wall thickness-nya. Nah, ini bisa kita lihat dari ASME B3610M. Tadi kan nilainya 0,08 ya. Nah, ini ada area NPS 8. Tadi kan 0,08 dan ini adalah 0,109 adalah nilai paling kecil dari 8. Ya. Jadi Anda bisa milih 0,109 ini sebagai ketebalan yang Anda gunakan, yaitu schedule 5. Berarti 8 inci schedule 5 dengan
ketebalan 0,109 bisa Anda pilih. Karena nilai minimumnya adalah 0,08, berarti 0,109 diperbolehkan. Kalau Anda menggunakan schedule 10 boleh nggak? Boleh. Ya, jadi Anda menggunakan 8 inci schedule 10 dengan ketebalan 0,148 diperbolehkan. Itu disilahkan. Asalkan di pasaran ada, ketersediaan ada, dan dalam hal harga dari segi biaya diperbolehkan. Itu silahkan. Tapi dari segi engineering Anda boleh minimum menggunakan ini, yaitu 0,109 schedule 5 NPS 8. Anda mau pakai STD schedule 40 STD dengan ketebalan 0,322 diperbolehkan. Ya, asalkan memenuhi nilai minimumnya, kemudian dari segi harga diperbolehkan. Silakan nanti dicoba bagaimana cara menentukan minimum wall thickness dari pipa menurut ASME B311 untuk strike pipe ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Silahkan dicoba, kalau tidak dicoba Anda tidak akan memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.